Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar. Setelah sekian lama beberapa pekan ini kita tidak bisa bersuam melalui suara ini dikarenakan kesibukan di awal Ramadan. Maka insyaAllah ta'ala di sekarang kita sudah mulai bisa lagi insyaAllah ta'ala untuk mengisi YouTube kita ya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan silsilah tafsir kita yaitu surah At-Tin. Semoga bermanfaat semuanya ikhwah. Seperti biasa kita baca dulu, kemudian kita terjemahkan secara bebas dan kemudian setelah itu kita baca tafsirnya. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Taib. Surat ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah adalah di antara surah Makkiyah ya, surah yang diturunkan qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ya. Min maqasidis surah, di antara maksud daripada surat ini diturunkan adalah dzikru qimatil insani wa syarafihi bidinihi, menyebutkan harga atau manusia ya, tentang kemuliaan manusia ya, dan kemuliaannya bidinihi dengan agamanya. Wa sufulihi wa hawanihi bitakhallihi anhu, dan kerendahan ya dan kehinaannya ketika melepaskan diri dari agamanya. Lidza aqsama bi amakin nuzulil wahyi, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama tempat turunnya wahyu. Nah, tafsir di sini yang pertama ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, aqsamallahu bitini wa makani nabatihi. Allah ya bersumpah dengan buah tin dan tempat tumbuhnya. Ya, wabiz zaituni ya makana wa makani nabatihi fi ardi Filistin allati bu'itha fiha Isa, dan dengan buah zaitun dan tempat tumbuhnya di negeri atau di tanah Palestina ya, Palestina yang mana diutus di dalamnya Isa alaihi salam. Wa aqsama bi jabal Sina alladhi naja 'indahu nabiyyu Musa alaihi salam ya. Dan Allah bersumpah dengan gunung Sina yang mana nabinya itu Nabi Musa alaihi salam itu bermunajat, ngobrol, bercakap-cakap di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa aqsama bi Makkatal baladil haram, dan dia Allah SWT bersumpah dengan Makkah, negeri Al-Haram ini,
alladzi ya'manu man dakhala fihi alladzi bu'itsa fihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang yang masuk ke negerinya, yaitu ke negeri Mekah, ke kota Mekah itu akan aman, yang di dalamnya itu diutus yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad awjadna al-insan fi a'dil khalqin wa afdhal suratin. Sungguh kami telah menjadikan manusia di sebagus-bagusnya ciptaan dan seutama-utamanya bentuk seperti itu. Tsumma arja'nahu ilal harami wal kharafi fid dunya fala yantafi'u bi jasadihi kama la yantafi'u bihi idza afsada fitratahu wa sara ila an-nar. Kemudian kami kembalikan dia kepada tua, kerentaan, kemudian kepikunan fid dunya, yaitu di dunia, fala yantafi'u bi jasadihi, maka tidak bermanfaat lagi dengan jasadnya, kama la yantafi'u bihi idza afsada fitratahu, sebagaimana tidak bermanfaat lagi dengannya kalau dia merusak fitrahnya, wasara ilan nar, dan jadilah ia nanti ke neraka. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Kepada siapa? Billahi, kepada Allah, wa amilul a'mal, dan juga mengamalkan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang apa? Yang as-salihat, yang saleh, amal-amal saleh. Fa innahum wa in harimu, maka sungguhnya mereka meskipun mereka telah tua renta, falahum thawabun daim wa ghairu maqtu'in, maka bagi mereka adalah apa? Pahala yang terus-menerus tanpa terputus. Wa huwa al-jannah, yaitu surga. Li'annahum zakau fitrahum, karena mereka itu mensucikan fitrahnya, membersihkan fitrahnya. Fa ayyu syai'in yahmiluka ayyuhal insan ala takdzibi bi yaumil jazaa'i ba'da ma ayanat min alamati qudratihil katsirah, maka apa yang membawamu wahai manusia untuk melakukan pendustaan, penolakan terhadap yaumil jaza, yaitu terhadap hari pembalasan, setelah jelas terang benderang di antara tanda-tanda kekuasaan yang banyak kepadamu gitu. Kemudian alaihissallahu bija'li yaumil qiyamah yauman lil jazaa'i bi ahkamil hakimina wa a'dalihim, dan bukankah Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan hari kiamat satu hari untuk membalas seperti itu, untuk pembalasan itu dengan menjadi hakim yang seadil-adilnya gitu kan untuk mereka. Ayaqilu ayatrukallahu ibadahu sudah duna an yahkum bainahum fayujazi al-muhsina bi ihsanihi wal musi'a bi isaatihi. Apakah berakal seorang itu memikirkan atau seorang itu menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hamba-hambanya begitu saja tanpa menghakimi mereka, tanpa menghukum mereka, dan kemudian dia pun membalas orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, dan orang-orang yang berbuat buruk berdasarkan keburukan-keburukan yang dia perbuat. Intinya surat ini menjelaskan kepada kita ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah bersumpah dengan tempat-tempat turunnya wahyu seperti itu ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kita ini kalau tidak beriman dan beramal saleh, maka walaupun bentuk tubuh kita yang bagus, rupa kita yang afdal, yang utama, itu tetap akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang serendah-rendahnya, ke tempat yang buruk, dan tidak bermanfaat dengan bagusnya fisik kita manakala kita tidak beriman dan beramal saleh, dan malah merusak malah merusak fitrah kita, sehingga malah masuk ke neraka dikarenakan kita enggak beriman dan beramal saleh. Sebaiknya kalau kita beriman dan beramal saleh, tentunya tempat kita adalah di surga, yang mana kenikmatannya tidak pernah terputus lagi, tidak terputus-putus lagi, pahalanya terus menerus. Walaupun kita tua renta, ketika di dunia sudah tua renta seperti itu, tapi nanti kelak di surga itu akan mendapatkan pahala yang terus menerus. Kenapa? Apa alasannya? Dikarenakan kita waktu di dunia selalu mensucikan fitrah kita seperti itu. Kemudian ini juga penjelasan tentang bahwasanya jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah nanti di hari kiamat pasti akan membalas setiap perbuatan kita, amal-amal kita. Gak mungkin Allah membiarkan begitu saja kita tanpa pembalasan, gak mungkin, kan? Allah pasti membalas gitu kan, seperti itu kan. Dia hakim yang paling adil dalam membalas seperti itu di hari kiamat nanti insyaallah taala, pasti akan terjadi dan Allah akan menghakimi kita semua. Jadi jangan sampai kita merasa bahwasanya kita berbuat nggak akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti.
Nah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Abu Hazim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.